Jauh sekali lah. Saya kira kan begini, Mr. Q. Saya setiap ketemu orang, kalau saya bicara survei, itu selalu mereka tidak percaya pada lembaga-lembaga survei Iya. yang sudah melakukan survei lebih dulu. Iya. Karena di situ keunggulan Prabowo Gibran. Iya. Dan selalu mereka mengatakan kita tunggu hasil survei Litbang Kompas. Iya. Ternyata Iya. hasil survei Litbang Kompas tidak jauh beda. Malah sebetulnya Bang, kalau kita mau bahas secara terbuka, sesungguhnya Litbang Kompas itu menunjukkan keunggulan yang makin jauh lagi, Iya, Bang. jauh sekali ya. Ya, jadi gini, yang menarik dari Litbang Kompas itu kan undecided-nya 28%. Tapi 28% itu kalau kita bandingkan dengan lembaga lain, kita harus lihat lembaga lain karena 4 lembaga yang lain itu undecided-nya cuma 5-7%. Yang kedua, kalau kita mau bicara angkanya Kompas supaya apple to apple dengan indikator misalnya, itu kita bisa hitung secara matematika. Jadi 28 itu dikurang dengan 5%, 5% itu angka undecided-nya indikator. Itu kan sisa 23. 23 itu kita distribusikan secara proporsional kepada 3 paslon ini. Yeah. Nah, proporsional itu maksudnya apa? Yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil. Yeah. Itu ilmu statistik begitu ceritanya. Bukan dibagi rata ya, bukan 23 dibagi 3, bukan. Nah, itu saya sudah hitung, kalau disisakan survei Kompas itu undecided-nya 5%, maka sesungguhnya Prabowo Gibran itu sudah 52, Bang. Jauh lebih tinggi lagi. Gitu. Dari 28 ya? Dari perolehan dari 28. Dari ya? 39. Ya, ke 39 kan ada undecided 28. Ya. Tadi kan mau dibagi. Dikurangin 5. Jadi 23. Ya. Nah, 23 ini kalau dihitung secara matematika itu sekitar 13% itu larinya kepada Prabowo Gibran. Iya. Nah, 13% tambah 4 tambah 39 itu sama dengan 52. 39 itu kan angka hasil surveinya Kompas kan. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mau membuat proyeksi, seandainya nih undecided-nya tinggal 5%, berapa sih Prabowo Gibran? Itu 52, Bang. Iya. Sementara Anies dan Ganjar itu sekitar 20 apa 18 gitu. Jadi makin jauh justru jaraknya antara Prabowo Gibran dengan kandidat yang lain kalau di surveinya Kompas ya. Jika undecided-nya 5%. Maka sekarang kan di indikator kan Prabowo Gibran 45. Ya. Di Kompas itu sudah 52. Ya. Kalau undecided-nya 5%. Iya, kalau disama. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi justru sebetulnya survei Kompas ini menurut saya bagi pendukungnya Ganjar itu pukulan yang lebih keras. Karena apa? Karena boro-boro menyamai atau unggul terhadap Prabowo Gibran, justru angkanya jauh lebih rendah lagi gitu. Ya kan sekarang Kompas ini juga ada media-media sosial yang nyerang Kompas. Nah, itu dia masalahnya, Bang. Jadi begitu Kompas pun ternyata yang unggul Prabowo Gibran, Kompas ikut diserang. Jadi nggak diserang baru kalau Ganjar Mahfudnya unggul gitu. Ya. Atau Anies Amin unggul. Anies Mohaimin unggul, iya Bang gitu. Ya, jadi kadang-kadang kan kasihan juga ya. Ini alasannya katanya kenapa Kompas ini surveinya mengunggulkan Prabowo Gibran. Iya. Karena suami Pemret kepengen jadi menteri kata. Jauh benar nih. Siapa suami Pemret? Ya, kalau Pemret Kompas berarti Rossi. Oh enggak, ini Kompas Harian atau Kompas TV? Jadi kalau yang survei ini Bang itu Kompas Harian. Jadi gini saya ngerti kayaknya mungkin Bang. Mereka tidak bisa bedakan Kompas Jadi TV. gini Bang, saya ingat itu. Jadi ceritanya begini. Dulu pernah ada Pemret Kompas namanya Ninu Pambudi. Nah, Ninu Pambudi itu suaminya dulu ketua HKTI. Yang dekat dengan Prabowo, HKTI-nya Prabowo gitu. Tapi Ninu ini sudah lama nggak jadi Pemret lagi. Iya, udah keluar kan. Udah jauh. Iya. Sekarang Pemretnya beda dan memang nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada. Maksud saya orang membuat isu konspirasi semakin tidak rasional gitu. Iya. Ya teori konspirasi ini kan memang muncul ya ketika hasil survei menunjukkan Prabowo-nya unggul. Waktu Ganjar masih unggul, teori konspirasi nggak keluar. Survei ini baru ditolak setelah Prabowo unggul. Waktu Ganjar masih unggul nggak ditolak. Gitu. Jadi ya sebetulnya kan akhirnya orang melihat data survei ini dengan macam-macam cara ya. Ada yang mengatakan itu kan undecided-nya 28%. Kalau 28% ini lari ke Ganjar Mahfud, maka ceritanya lain kan gitu. Tapi itu kan gampang dijawab. 28% ini kalau lari ke Prabowo Gibran gimana kan gitu.
Tapi sesungguhnya yang paling fair ya kalau kita bicara statistik itu 28 ini dibagi secara proporsional. Yang dalam terminologi statistik itu disebut sebagai distribusi normal, Bang. Itu yang biasa dipraktekkan ya. Gitu. Otomatis persentasenya ya, atau berbeda. cara yang lain mengatakan begini. Loh ini kan baru 45%, ini kan baru 39%, gitu. Belum 50%. Ya Anda kan, ya seperti saya jelaskan, Anda ngelihat 39-nya, nggak boleh lihat 39-nya, Anda lihat trennya dong. Yang kedua, Anda jangan lihat 39-nya, Anda lihat Ganjarnya berapa? 15. Anda lihat Aniesnya berapa? 16. Gitu. Bahkan ada lagi satu teori yang mengatakan, ya tapi kan 60% nggak milih Prabowo Gibran kan? Iya, tapi kan kalau kita mau bicara pemenang, kita kan bukan lihat yang 60. Kita lihat yang paling tinggi, yaitu 40. Iya. Gitu. Itu dia. Jadi, ya sekarang ini angkanya setelah keluar, angkanya nggak bisa ditolak, akhirnya perspektifnya yang digeser. Gitu. Iya. Keluar dari perspektif yang sebagaimana mestinya kita harus melihat survei. Kita ini kalau bahas hasil survei ini panjang pasti. Panjang. Ya, panjang. Dan Mr. Q bidangnya itu. Iya, Bang. Ya, sudah ngelotok di situ kata iya, orang, sampai ya. udah mulai bosan. Udah sampai mulai bosan.